Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada 4 saham yang kiranya bisa diperhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam, minus 2,14%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa ketika IHSG-nya breakdown dari 6.800. Potensinya setidaknya turun ke area kisaran 6.600-an. Dan kalau kita lihat bersama, kita zoom out sedikit, maka penurunan hari ini terlihat sudah mencapai area target daripada penurunannya. Di mana low pada hari ini ada di kisaran 6.635 dan IHSG closing di area 6.641. Jadi secara target penurunan sudah tercapai. Cuman memang kita tidak tahu apakah akan ada rejection dari area kisaran 6.650-an ini atau malah akan kembali melanjutkan penurunannya. Kalau IHSG ternyata besok kembali melanjutkan penurunannya, ada potensi akan menuju ke kisaran area 6.500-an. Jadi dari area sekarang bisa saja turun kembali 100 poin menuju ke kisaran area 6.560. Seperti pada awal kita menarik garis Fibonacci. Jadi tentu ada potensi untuk kembali lagi ke area tersebut. Secara pergerakan, karena sudah jebol juga dari area Fibo 61,8, secara pergerakan sebenarnya tidak terlalu kuat. Dan bisa kita lihat malah ada potensi kembali melanjutkan pelemahannya. Selain target penurunan, candle hari ini juga sangat besar ya teman-teman jika dibanding dengan candle-candle beberapa hari yang lalu. Jadi ada potensi lebih besar untuk kembali melanjutkan penurunannya dibanding mengalami penguatan. Kalau misalnya mengalami penguatan, mungkin akan menguji kisaran area 6.700. Tapi kalau ternyata lanjut turun, ada potensi menguji area 6.559. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, tidak ditampilkan di screen, tapi kalau misalnya kita buka di aplikasi HP kita, bisa kita lihat total transaksi hari ini 11,5 triliun, dan yang menarik adalah investor asing di pasar regional market tercatat net sell 1,46 triliun. Artinya hampir 1,5 triliun net sell ya teman-teman. Dan kalau kita lihat data net sell-nya kembali di rti.co.id, 5 saham terbesar yang di net sell dimulai dari sektor perbankan. Bank Mandiri 384, Bank BCA 360, Bank BRI 353, Astra Internasional 222, dan yang terakhir adalah Adaro Energi Indonesia Tbk 74,7 miliar. Penurunan yang cukup dalam memang cukup berdampak bagi saham-saham yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami loss atau cuannya tergerus, ada baiknya untuk trailing stop atau mungkin juga bisa disiplin dulu terhadap trading plan yang dibuat supaya tidak mengalami kerugian lanjutan, karena memang saham-saham yang ada di bursa lagi bergerak tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah Antam. Saham Antam
kita akan gunakan time frame weekly karena akan terlihat jauh lebih jelas. Tercatat minggu ini minus 3,46%. Memang minggu ini baru berjalan 2 hari. Tetapi konfirmasi daripada jebol area trendline-nya sudah tercipta dari sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi sekitar tanggal 20 Februari sudah terkonfirmasi rising wedge dengan potensi penurunan ke area 1535. Sebelum menuju area tersebut, saham Antam akan menuju ke dua area support yang ada, di mana untuk area support 1 ada di 1825 sampai 1770, area yang sekarang lagi dimasuki oleh Antam. Dan juga untuk area support 2-nya ada di 1535. Kalau ternyata kedua area tersebut gagal menahan penurunan Antam, ada potensi Antam akan kembali menuju ke area supportnya ataupun menuju ke area untuk menyelesaikan target penurunannya ke 1350. Apakah target penurunan ini pasti tercapai? Jawabannya tidak ada yang pasti, teman-teman. Kita akan pantau lagi pergerakannya beberapa waktu ke depan. Kalau ternyata di area support mampu tertahan, maka ada potensi untuk kembali menguat bagi saham Antam. Dan yang menarik adalah, teman-teman, sebenarnya ketika Antam tertahan di area 2330 atau dia terhitung false break dari area 2250-an, tercatat bahwa asing net sell cukup besar ya, teman-teman. Kalau kalian tarik broker summary, kalian akan lihat bahwa asing melakukan net sell cukup besar. Bahkan tercatat lebih dari 1,6 juta lot saham Antam di net sell. Jadi ya cukup wajar Antam cukup tertekan karena memang asing exit cukup besar dari saham Antam. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah Inco. Inco pergerakannya cukup mirip dengan Antam. Dan beberapa waktu yang lalu juga setelah breakout dari area 7000 sempat sideways cukup lama dan terpantau gagal breakout dari area 7600 dan akhirnya berangsur-angsur mengalami penurunan. Bisa kita lihat bersama bahwa area sideways daripada saham Inco berada di 7600 sampai area 7000, dan ketika jebol dari 7000 kalau dikurangin 600 berarti ada potensi 7.000 dikurang 600 bisa ke kisaran 6.400-an. Tetapi memang ternyata penurunannya berlanjut dan bahkan pada hari ini tercatat sudah menuju di area 6.075. Untuk area support terdekat daripada saham Inco berada di kisaran area 6.000 sampai 5.750. Kita akan lihat bersama apakah di area tersebut Inco mampu bertahan, karena kalau misalnya gagal ada potensi turun baik itu ke area angka psikologis di 5000 ataupun bisa kembali ke kisaran area 4800-an, area di mana waktu itu Inco sempat membentuk double top dan turun cukup dalam. Kalau kita coba tarik sebuah garis Fibonacci dari low yang ada di bawah di 4725, lalu kita tarik sampai high yang ada di atas sini. High-nya tercatat 7750. Kalau kita lihat bersama bahwa area yang kita tandain di kisaran 6000 sampai 5750 adalah area golden ratio. Jadi sebenarnya cukup menarik kalau Inco-nya masih mampu bertahan. Walaupun memang kita harus tunggu closing time frame weekly yang artinya masih ada 3 hari mendatang.
Silahkan teman-teman pantau 6.05750. Perlu diingat juga bahwa area 6.000 adalah angka psikologis. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Pegas. Saham Pegas tercatat dalam candle weekly-nya, di mana baru berjalan 2 hari, mengalami penurunan 5,16%. Tercatat breakdown dari area 1500, di mana area 1500 adalah area neckline daripada head and shoulders ya. Kalau inverted head and shoulders kan potensinya naik, tapi kalau head and shoulders potensinya mengalami koreksi lanjutan atau penurunan. Dan tercatat minus 5,16% pada perdagangan hari ini. Dan kita akan tunggu ya teman-teman, apakah di time frame weekly-nya akan terkonfirmasi pada hari Jumat mendatang. Karena kalau dari daily time frame, kita lihat di sini sudah terkonfirmasi breakdown. Closingnya di 1470 dengan low di 1460. Bahkan tercatat bahwa volume hari ini lumayan untuk penurunan saham Pegas. Dan untuk target penurunannya kita catat ada potensi ke arah 1000 teman-teman. Walaupun memang tidak akan garis lurus turun ke 1000 kemungkinan besar, karena akan melewati beberapa area support dulu, baik itu support yang terdekat di kisaran area 1300. Jadi ada potensi tertahan di area tersebut, serta bisa jadi tertahan di angka psikologis berikutnya, baik itu di 1200 ataupun akhirnya menyelesaikan target penurunan ke 1000. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau punya saham Pegas. Kalau terkonfirmasi breakdown di time frame weekly-nya, artinya ada potensi untuk melanjutkan penurunan dengan target penurunannya ke area 1000. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Saham Unilever beberapa waktu yang lalu sempat mengalami penurunan yang cukup dalam dari kisaran area 5.000-an ya, 5.060 turun sampai kisaran area 4.000-an. Turun hampir 20% ya. Dari 5.000 turun sekitar 1.000 poin. Dan ketika false break dari 5.410 dan akhirnya turun, terlihat bahwa Unilever membentuk bearish flag. Dan target penurunannya sebenarnya ke kisaran area 4.000. Walaupun memang pada 2 minggu yang lalu low-nya sudah di area 4.050 ya, kita anggap cincai. Secara target penurunan sudah tercapai dan ada potensi untuk kembali menguat. Dan tercatat dibandingkan beberapa saham lain yang terus mengalami penurunan, saham Unilever closing time frame weekly di mana baru 2 hari berjalan positif 2,43%, sebuah hal yang cukup menarik. Dan kalau kita masuk teman-teman ke time frame yang lebih kecil di time frame 1 hari, bisa kita lihat bersama bahwa sebelum mengalami kenaikan, Unilever sempat sideways beberapa hari di area sini. Kurang lebih di area kisaran 4.140 sampai kisaran area 4.050. Atau kita bisa gunakan high yang ada di sini. Dari kisaran 4.190 sampai area 4.050. Sempat sideways kira-kira 1 minggu ya, atau lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru hari ini breakout di hari ke-8. Jadi untuk target terdekatnya
setidaknya kalau dia naik sebesar kotak sideways-nya, maka ada potensi untuk naik setidaknya ke area 4.300-an. Walaupun memang kita akan pantau kembali karena market tidak bergerak cukup baik. Apakah saham Unilever mampu bergerak melawan arah? Jadi teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan cicil-cicil deket-deket area 4.190, 4.050 boleh buy on weakness. Kalau jebol 4.050 kita akan pantau lagi di area angka psikologis di 4.000. Kita akan coba lihat sedikit di time frame weekly-nya. Dan saya akan coba tarik sebuah garis Fibonacci. Dari low yang ada di bawah sini di kisaran area 3.270 sampai area high yang ada di sini. High-nya di 5480 ya, selisih 1 tick. 5480 dan bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa 4120 memang area Fibonacci Golden Ratio 61,8 dan kita harapkan Unilever tidak turun lagi dari area yang ada, bahkan tidak turun dari area 4000-nya. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support dan resisten daripada Unilever. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari IHSG. Saham pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah Pegas, dan yang terakhir adalah Unilever. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.